Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Nats Evangelium untuk kita pada hari Minggu ini di Gereja Kuria Kristen Batak Protestan, yaitu Minggu tanggal 25 Juli 2021, Minggu ke-8 setelah Trinitatis, tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44, dan epistel Minggu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Saya akan bacakan untuk kita Evangelium dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Demikian bunyinya. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti ulu hasing, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Topik Minggu, Allah memelihara umatnya. Saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, situasi bangsa Israel pada zaman itu sangat tidak menggembirakan. Pasca pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo, kondisi mereka semakin parah. Seringkali masuk ke dalam kemerosotan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan rohani dan moral, baik bangsa di Israel Utara maupun di Israel Selatan atau Yehuda. Akibatnya adalah kedua bangsa itu mengalami berbagai kesulitan hidup, antara lain penyakit, kelaparan, dan kematian. Dan memang pada akhirnya jika kita membaca, kedua kerajaan ini akhirnya hancur dan terbuang, dijajah oleh bangsa Asyur, Israel Utara, dan Israel Selatan atau Yehuda dijajah dan diluluh lantahkan oleh bangsa Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan kata lain, kita melihat bahwa bangsa ini, bangsa Israel, sangat-sangat mengalami kesulitan yang silih berganti menerpa kehidupan umatnya. Saudara yang terkasih, dalam nats ini diberitakan suatu hari ada seorang pelayan datang dari Baal Salisa ke Gilgal, tempat di mana Elisa melayani sebagai seorang abdi Allah. Dia membawa roti hulu, walaupun roti itu hanya cukup untuk Elisa mungkin, tetapi Elisa abdi Allah itu mengatakan, berikanlah roti itu kepada mereka. Mereka maksudnya adalah hamba-hambanya. Saudara-saudara, pelayan yang datang dari Baal Salisa tersebut merespon apa yang dikatakan Elia dengan mengatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 43a. Dikatakan, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Roti yang
dibawanya tersebut pasti tidak cukup untuk dihidangkan, dibagikan kepada 100 orang. Makanya dia mengatakan demikian ketika Elisa memintanya, menyuruhnya untuk membagikannya. Tetapi kita melihat Elisa mengatakan sekali lagi supaya roti tersebut dibagikan kepada para hambanya dan supaya mereka makan. Elisa yakin dan percaya akan pemeliharaan Tuhan kepadanya dan juga kepada hamba-hambanya. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 43b dikatakan, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Kita dapat melihat bagaimana keyakinan Elisa dan juga keteguhannya meyakinkan hambanya didasarkan atas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 44 dikatakan, lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sama seperti yang kita hadapi saat ini, yang sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 ini melanda dunia, khususnya juga di negara kita ini. Banyak hal yang berubah karena keadaan tersebut, baik dalam kehidupan sosial kita maupun kehidupan perekonomian kita. Sudah banyak orang yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi dan yang dicintainya. Rumah sakit penuh, obat-obatan langka. Kalaupun ada Bapak Ibu Saudara-saudara, harganya bisa sangat mahal. Oksigen sangat terbatas. Dan ada juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hati nuraninya hilang, yang memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan pribadi. Kemudian timbullah pertanyaan, sampai kapan keadaan seperti ini? Semua orang sudah letih karenanya. Banyak orang yang kesusahan karena keadaan demikian. Tidak sedikit orang-orang yang sudah pesimis akan hidup ke depan ini. Pesimis dan mengatakan akan lama pemulihan keadaan seperti ini dan jangan-jangan tidak bisa dipulihkan. Termasuk perekonomian bangsa kita dan kebanyakan rakyat Indonesia ini akan lama pemulihannya. Tetapi saudara-saudara, percayalah, Allah memelihara umatnya. Karena situasi ini mungkin banyak orang yang merasa kekurangan. Walau mungkin sudah ada bantuan sosial dari pemerintah, baik bantuan sembako atau bantuan uang tunai, bantuan untuk biaya internet bagi orang yang sekolah atau kuliah dari rumah masing-masing, dan bantuan-bantuan lainnya. Tetapi semua itu tidak dapat mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari. Firman ini mengingatkan kepada kita akan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan orang-orang yang setia kepadanya. Seperti pertolongan dan pemeliharaannya kepada abdinya Elisa, demikianlah Tuhan akan melakukan di dalam kehidupan kita. Ingat bagaimana Tuhan mempergunakan burung-burung gagak untuk memelihara hidup abdinya, hambanya, Nabi Elia. Demikian juga sang janda di Sarfat yang memberikan makanan untuk Nabi Elia, dan dia melihat mujizat bahwa tepung di tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui nabinya Elia. Karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya adalah Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia ini untuk menjadi roti kehidupan bagi kita. Dia datang untuk menawarkan roti di mana setelah kita menerima dan kita memakannya,
Kita tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Seperti yang dikatakan dalam Nats Epistel Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 35. Dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib dan dengan kebangkitannya dari antara orang mati, kepada orang-orang yang percaya dan menerimanya sebagai jalan keselamatan, dikaruniakan keselamatan yang kekal. Yohanes 6 ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudaraku, mari datanglah, percayalah kepada Tuhan. Milikilah iman yang teguh kepadanya, kepada Tuhan yang memelihara kehidupan umatnya, memelihara kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Allah memelihara umatnya sekarang sampai selama-lamanya. Peganglah itu saudara-saudara, maka Anda akan berbahagia dan bersukacita. Amin. Mari kita nyanyikan bersama lagu rohani "Engkau Alasanku Hidup." Bahwa kita hidup karena punya alasan, yaitu kasih karunia Tuhan yang selalu memegang tangan kita, yang selalu memelihara kehidupan kita. Kita nyanyikan bersama. Ini
senantiasa menjaga, memelihara umat. Kiranya firman-Mu dimeteraikan di dalam hati kami, sehingga kami tetap kuat dan percaya, optimis di dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun saat ini seluruh masyarakat kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tetaplah taat akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan yang terutama jangan lupa berdoa. Selamat hari Minggu, sehat-sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.